Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Arwah Ronggeng. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Namaku Dewi. Aku adalah seorang penduduk di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Sebut saja sebagai Desa K. Desaku dikenal sebagai desa angker. Ada beberapa titik yang menyimpan energi kuat dari alam gaib. Alam yang sejatinya sangat dekat dengan alam manusia, namun sangat sulit untuk dijangkau. Salah satu titik yang menyimpan energi negatif terletak di jembatan penghubung antara Desa K dengan Desa B. Jika hendak melewati jembatan tersebut, maka kendaraan wajib membunyikan klakson entah di siang ataupun malam hari. Jika tidak, maka akan terjadi hal buruk yang menimpa pengendara tersebut. Entah ia akan jatuh tersungkur atau mengalami mati mesin di tengah jembatan itu. Ketika malam hari, dianjurkan untuk melewati jembatan di bawah jam 11 malam. Sebab jika melebihi jam tersebut, maka makhluk tak kasat mata akan menampakkan dirinya tepat di pelupuk mata pengendara. Hal tersebut sudah berlangsung sejak zaman dulu, tepatnya di tahun 1950-an, pasca penjajahan Belanda dan Jepang. Di bawah jembatan tersebut banyak sekali penunggu. Di antaranya adalah hantu nenek-nenek, hantu perempuan dengan wajah yang begitu kacau, buto hijau, hantu anak-anak, bahkan ada hantu ronggeng yang bersemayam di bawah jembatan itu. Jembatan tersebut beriringan langsung dengan kuburan desa, dan di bawahnya mengalir sungai penghubung desa yang begitu deras. Sungai tersebut sama angkernya dengan jembatan desa itu. Pada kisah kali ini, aku ingin menceritakan tentang sosok hantu ronggeng yang bersemayam sangat lama di jembatan tersebut. Konon katanya, sang ronggeng semasa hidupnya menjadi tumbal dari dalang yang mengiringi pentasnya. Dalang tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan ayah kandung yang sudah menjadikan putrinya sebagai tumbal atas kebusukan hatinya. Ronggeng tersebut bernama Nyai Sari. Sebelum menjadi seorang ronggeng, Nyai Sari merupakan gadis desa biasa, namun parasnya begitu cantik dan dia memiliki kepiawaian dalam menari. Ia kerap kali menonton pagelaran ronggeng di desanya. Saat itu ayah Nyai Sari itu adalah dalang dari pagelaran ronggeng tersebut. Ayah Sari bernama Pangestu. Ia adalah dalang paling kondang dan paling berperan di Desa K. Nyai Sari sangat bangga dengan ayahnya. Saat itu, Nyai Sari hanya hidup berdua dengan ayahnya, sebab ibu kandung Nyai Sari itu sudah lama meninggal, tepatnya saat melahirkannya dulu. Semua orang sangat hormat dan tunduk dengan dalang Pangestu. Begitupun dengan ronggeng saat itu. Namun sangat disayangkan, dalang Pangestu kerap kali memanfaatkan penghormatan semua orang untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ia bahkan tidak segan untuk meminta hasil panen dari warga untuk kepentingannya sendiri. Jika para warga tidak mematuhi apa yang diucapkan, maka ia akan mengancam untuk tidak lagi menjadi dalang. Sedangkan di Desa K, ia merupakan satu-satunya dalang yang mampu memimpin pagelaran ronggeng dengan baik. Di sisi lain, jika di Desa K tidak diselenggarakan pagelaran ronggeng, maka Desa K akan mengalami musibah ataupun malapetaka secara berkepanjangan. Dimulai dari gagalnya panen warga, banyaknya kasus kematian, munculnya wabah penyakit, dan malapetaka lainnya. Desa K dan ronggeng seakan memiliki ikatan yang begitu erat dan tidak bisa lagi terbantahkan. Atas dasar itulah, para warga tidak bisa menolak permintaan dari dalang Pangestu.
Meskipun para warga kerap kali mengeluhkan sikap dalam pangestu yang terkadang melewati batas. Pagelaran ronggeng diselenggarakan setiap malam Jumat. Tujuannya bukan hanya sekedar pertunjukan biasa, melainkan ditunjukkan sebagai bentuk pemujaan dari leluhur atau nenek moyang di Desaka itu. Ronggeng akan menari tepat di jam 9 malam. Tidak boleh lebih atau kurang, meskipun hanya 1 menit. Sebelum ronggeng menari, akan ada beberapa ritual yang akan dijalani oleh penari, pengiring, dan sinden yang akan dipandu oleh dalang pangestu. Ritual pertama yang akan dilakukan adalah ritual mandi kembang yang akan dijalankan penari, yang kemudian penari atau ronggeng akan didandani oleh perias desa. Setelahnya dilanjutkan dengan pembakaran dupa dan peletakan sesajen oleh sinden dan pengiring alunan musik Jawa. Dupa dan sesajen diletakkan tepat di hadapan sang ronggeng. Lalu dalang akan membacakan doa keselamatan dalam bahasa Jawa. Ritual tersebut tidak boleh disaksikan oleh khalayak ramai. Ritual tersebut dilaksanakan secara tertutup di tempat tertentu selama kurang lebih 2 jam. Setelah semua ritual selesai dilaksanakan, maka pagelaran ronggeng pun dapat dimulai sesegera mungkin. Nyai Sari seringkali turut serta mendampingi ayahnya, yaitu Dalang Pangestu. Meskipun kepribadian Dalang Pangestu sangatlah buruk, yaitu kerap kali merampas hak para warga, namun ia adalah ayah yang sangat bertanggung jawab. Ia tidak segan untuk membawa Nyai Sari kemanapun ia pentas. Bahkan, Nyai Sari pun selalu turut serta dalam ritual sebelum pagelaran, meskipun Nyai Sari tidak turut serta dalam pagelaran ronggeng tersebut. Nyai Sari sudah ikut ayahnya sedari usianya belia, sehingga Nyai Sari sudah sangat paham dengan pagelaran ronggeng di desanya tersebut. Bahkan ia memiliki impian untuk menjadi ronggeng di kemudian hari. Meskipun syarat untuk menjadi ronggeng itu sangatlah tidak mudah, namun ia percaya bahwa ia akan menjadi ronggeng suatu saat nanti. Matahari perlahan menampakkan peraduannya saat ini. Terdengar suara burung gagak yang begitu kencang, tanda akan ada petaka yang datang menghampiri desa Nyai Sari. Entah akan ada musibah, bencana, atau musibah kematian. Semua menjadi misteri. Suasana desa menjadi hening seketika. Tak ada satupun orang yang berani keluar. Konon katanya, jika burung gagak sedang bersuara kencang, maka para warga tidak diperbolehkan untuk keluar dari biliknya. Bahkan mereka diwajibkan untuk menutup rapat bilik masing-masing. Mereka akan diperolehkan keluar jika suara burung gagak tersebut sudah menghilang. Para warga di situ tidak satu pun yang menentang pantangan tersebut sedari dulu. Saat suara burung gagak sudah hilang, para warga pun berduyun-duyun keluar dari biliknya untuk memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang menimpa desa. Namun naas, harapan tinggallah harapan. Terdengar teriakan kematian dari salah seorang warga. "Nyai Ronggeng mati!" teriak salah seorang warga dengan nada yang begitu gemeteran. Sontak seluruh warga panik akan hal tersebut. Semua berduyun-duyun pergi ke rumah Nyai Ronggeng untuk memastikan. Begitu juga dengan Dalang Pangestu dan Nyai Sari. Setibanya di rumah Ronggeng tersebut, semua orang dibuat kaget dengan penemuan mayat Nyai Ronggeng. Tubuhnya membiru, matanya melotot dan memerah, serta tidak ada satupun bekas luka di tubuh Nyai Ronggeng itu. Kematian penuh dengan misteri dan sangat sukar dimengerti. Para warga pun berbondong-bondong mengevakuasi jenazah Nyai Ronggeng, mengurusnya, dan kemudian menguburnya di kuburan desa. Setelah selesai mengurus jenazah tersebut, semua orang berkumpul di pendopo desa untuk merundingkan kematian Nyai Ronggeng yang terbilang mendadak itu. Banyak orang-orang yang berasumsi tentang kematian Nyai Ronggeng. Ada yang berpendapat bahwa Nyai Ronggeng dimakan roh halus. Ada yang berkata bahwa Nyai Ronggeng dijadikan tumbal. Ada pula yang berkata bahwa Nyai Ronggeng tewas karena minum racun. Semua hanyalah asumsi, sebab tidak ada satupun yang tahu pasti alasan Nyai Ronggeng meninggal. Selesai berbincang perihal penyebab kematian Nyai Ronggeng, warga desa pun mendiskusi perihal kelanjutan pagelaran ronggeng
yang menjadi sebuah keharusan di desa K. Tidak ada pilihan lain selain mencari kandidat ronggeng baru untuk bisa menggantikan Nyai Ronggeng yang meninggal dunia. Tradisi tetaplah tradisi, dan ia harus tetap lestari agar tidak ada malapetaka yang menghampiri. Semua warga meminta pendapat dari Dalang Pangestu dan mendesaknya untuk segera mencari pengganti Nyai Ronggeng. Hanya ada sisa waktu 1 hari untuk memutuskan semua, sebab malam pagelaran ronggeng akan segera tiba. "Bagaimana kalau Sari menjadi ronggengnya?" celetuk salah seorang warga. "Wah, betul juga tuh. Bagaimana kalau Sari?" ucap warga yang lain. Nyai Sari pun kaget saat mendengar usulan warga yang menyebut nama dirinya. Ia merasa bahwa dirinya belum pantas menjadi ronggeng. Usianya masih sangat muda kala itu, yaitu 17 tahun. Dan kepiawaiannya dalam menari ronggeng pun belum sempurna seperti ronggeng yang sebelumnya. Ia takut mengecewakan para warga jika ia menjadi ronggeng. Dalang Pangestu juga kaget saat mendengar usulan tersebut. Namun setelah menelisik lebih jauh, anak gadisnya itu memang layak menjadi sosok ronggeng. Selain parasnya yang menawan, Nyai Sari juga memiliki kepiawaian dalam menari. Dan hal tersebut sudah terlihat sedari usia 5 tahun. Di sisi lain, Dalang Pangestu takut jika anak sematawayangnya menjadi seorang ronggeng. Selain ia akan melewati banyak ritual sebelum sah menjadi ronggeng, ia juga akan mengalami hal-hal mistis yang seketika saja bisa terjadi, seperti kematian Nyai Ronggeng sebelumnya yang tidak mengisyaratkan aba-aba apapun. Namun, tidak ada pilihan lain. Jika hari ini juga tidak ada sosok ronggeng pengganti, maka malapetaka akan segera menghampiri kehidupan desa K tersebut. "Bagaimana, Sari? Apakah kamu setuju jika kamu menjadi ronggeng?" "Tapi ayah, Sari takut jika harus menjadi ronggeng. Sari khawatir akan menimbulkan masalah di desa ini. Terlebih, Sari belum memiliki pengalaman apapun di dunia ronggeng. Bahkan menari di hadapan orang banyak pun Sari belum pernah. Sari khawatir akan mengecewakan ayah dan para warga di sini," kata Sari seperti itu. "Jika kamu tidak menjadi ronggeng, lalu siapa lagi, Sari? Desa ini hanya kamu yang memiliki kepiawaian dalam menari. Selain itu, kamu kan selama ini sudah ikut ayahmu setiap kali pentas. Jadi saya yakin kamu akan dengan mudah beradaptasi," ucap seorang warga itu kepada Sari. "Tapi Pak, gimana ini?" "Dicoba dulu, Nak. Ayah akan berada di belakangmu kapanpun kamu membutuhkan ayah. Sari harus percaya itu. Anak ayah hebat kok," ucap Dalang Pangestu kepada Sari. Dengan perasaan berat hati, Nyai Sari pun kemudian terbujuk rayuan semua orang dan ia menerima usulan semua warga yang ingin menjadikan dirinya itu sebagai ronggeng. Sebelum Nyai Sari melakukan pagelaran ronggeng pada esok hari, Dalang Pangestu lebih dulu melakukan ritual pada diri Sari. Sari hanya mengikuti arahan dari Dalang Pangestu. Sari berharap tidak akan ada lagi kejadian janggal yang menimpa penduduk desa dengan bergabungnya dia dalam pagelaran ronggeng sebagai penerus Nyai Ronggeng yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Nyai Sari pun secara resmi menjadi ronggeng desa. Namun, ada beberapa ritual yang harus Nyai Sari lewati. Ritual pertama yang harus Nyai Sari lewati itu merendamkan seluruh badan di sumber mata air utama desa dengan dibalut wewangian bunga 7 rupa. Ritual tersebut disaksikan oleh seluruh warga desa dengan dipandu oleh Dalang Pangestu. Setelah ritual pertama selesai dilaksanakan, lalu dilanjutkan dengan ritual kedua, yaitu kirop desa. Nyai Sari akan ditandu dengan tandu bambu yang akan dibawa oleh 4 pemuda desa. Tujuannya yaitu memperkenalkan ronggeng baru yang akan membawa nama desa dan melestarikan adat istiadat desa. Nyai Sari pun dengan senang hati mengikuti rangkaian ritual yang diwajibkan sebagai seorang ronggeng. Ritual ketiga yang harus dilakukan oleh Nyai Sari yaitu pengikatan rahim. Seorang ronggeng tidak diperbolehkan untuk melahirkan, sebab badannya akan berubah jika ia kemudian melahirkan seorang anak. Itu artinya
Seorang ronggeng juga tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang pria. Ritual ketiga ini membuat Nyai Sari bimbang. Dalam hati kecil Nyai Sari, ia sangat ingin di kemudian hari bisa menikah dan memiliki seorang anak. Namun hidup adalah sebuah pilihan. Demi menyelamatkan keberlangsungan kehidupan di desa, Nyai Sari pun berkenan untuk mengorbankan keinginan di hati kecilnya tersebut. Ritual pengikatan rahim dilakukan secara tertutup oleh dukun kandungan desa. Setelah semua ritual selesai dimulai oleh Nyai Sari, kini ia pun bisa mulai berlatih menari dan kemudian menyelenggarakan pentas di desa. Kehadiran ronggeng muda menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk desa. Terlebih lagi para kaum Adam, selain ingin menyaksikan pertunjukan ronggeng, mereka pun ingin melihat paras cantik dari Nyai Sari. 2 hari berlatih menari. Kini tiba waktunya Nyai Sari melaksanakan pentas di hadapan para warga. Malam itu Nyai Sari nampak begitu gugup. Ia dirias oleh perias desa hingga begitu cantik. Sebuah pagelaran dimulai. Nyai Sari pun mengikuti ritual rutin yang biasa dilakukan oleh kelompok pentasan ronggeng, baik itu dalang, sinden, maupun pengiring pentas. Nyai Sari tampil begitu sempurna, sehingga membuat semua orang yang melihat terpikat tanpa berkedip. Sorak-sorai semua warga pun mengiringi pentasan sedari awal hingga penutupan. Namun di tengah pentas, kejadian janggal pun terjadi. Tarian Nyai Sari yang semua halus mendadak menjadi lebih bertenaga dengan gerakan yang begitu cepat. Mata Nyai Sari perlahan mulai melotot. Keringatnya pun mengucur begitu deras. Gerakannya semakin kencang, dan brak. Nyai Sari pun tersungkur di atas lantai pementasan itu. Semua warga kaget melihat Nyai Sari terjatuh tidak sadarkan diri. Dalang Pangestu yang tidak lain adalah ayahnya pun nampak begitu khawatir dengan anak semata wayangnya itu. Ia mencoba menyadarkan Nyai Sari, namun tak kunjung berhasil. Perlahan-lahan Nyai Sari pun mulai membuka matanya sedikit demi sedikit. Tersenyum lebar dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Semua orang kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Nyai Sari. "Kalian semua menjauh dulu, jaga jarak. Saya akan mencoba menyadarkan Sari. Sebab di dalam jiwa Sari itu masuk makhluk tak kasat mata yang ingin menghancurkan pementasan perdananya ini," ucap Dalang Pangestu. Selain piawai dalam urusan mendalang, ia juga memiliki kemampuan spiritual yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga ia dengan mudah menyadari bahwa di dalam tubuh putrinya bersemayam makhluk halus yang ingin mengganggunya. Seluruh warga pun mengangguk, tanda mengerti apa yang diucapkan oleh Dalang Pangestu. Sinden dan pengiring pementas juga turut menjaga jarak dari Nyai Sari. "Siapa kamu?" ucap Dalang Pangestu kepada Nyai Sari. Nyai Sari tertawa kecil menggoda Dalang Pangestu itu. "Mengapa kamu mengganggu pementasan kami?" "Hahaha, kamu sudah membunuh saya," ucap Nyai Sari yang sedang kerasukan dengan nada marah. "Nyai Sinta?" tanya Dalang Pangestu. Nyai Sinta merupakan sosok ronggeng sebelum Nyai Sari yang meninggal mendadak tanpa diketahui penyebab pastinya. "Mengapa?" ucap Nyai Sari. Dalang Pangestu pun mencoba membungkam mulut Nyai Sari yang sedang dirasuki arwah Nyai Sinta. Dalang Pangestu langsung membacakan mantra untuk mengusir arwah yang masuk ke dalam tubuh Nyai Sari. Dalam waktu yang tak begitu lama, Dalang Pangestu pun berhasil mengusir arwah tersebut dan kembali menyadarkan Nyai Sari. Tidak ada yang mengetahui kata yang diucapkan oleh Nyai Sari saat kerasukan arwah. Sebab semua warga menjaga jarak yang cukup jauh dari Dalang Pangestu dan Nyai Sari. Dalang Pangestu nampak begitu gugup, ia pun memutuskan untuk menyudahi pementasan malam itu. Kejadian malam itu menjadi sedikit trauma untuk Nyai Sari. Ia memang tidak sadar jika ia pingsan dan kemudian dirasuki oleh arwah Nyai Sinta. Namun hati kecilnya mengatakan bahwa ada suatu hal yang tidak benar dan harus segera diluruskan. Namun Nyai Sari tidak mengetahui hal yang dimaksud dalam pikirannya itu apa. Ia pun lebih banyak tertunduk merenung setelah malam pementasan itu.
Dalang Pangestu pun menghampiri Nyai Sari yang saat itu sedang melamun di halaman rumahnya. "Kamu kenapa, Nduk?" "Tidak apa-apa, Ayah. Tapi mata kamu tidak bisa berbohong loh, Nduk. Cerita sama Ayah. Semalam arwah Nyai Sinta masuk ke dalam tubuhku ya." "Iya betul, tapi Ayah berhasil mengeluarkan dia dari tubuh kamu, Nduk," ucap Dalang Pangestu. "Mengapa arwah Nyai Sinta gentayangan ya?" "Mungkin Nyai Sinta ingin menyapa kamu, Nduk. Terlebih lagi, kamu kan yang menggantikan Nyai Sinta sebagai penari ronggeng di sini." "Apakah hanya itu ya?" "Iya, sudah, kamu jangan terlalu memikirkan hal itu. Kamu fokus saja menari," ucap Dalang Pangestu. Nyai Sari pun mengangguk, tanda setuju dengan apa yang dikatakan ayahnya. Meskipun dalam hati kecilnya masih menyimpan ribuan pertanyaan yang ingin dilontarkan. Namun Nyai Sari mencoba menahannya untuk kemudian mencari kebenarannya sendiri. Pagi pun berganti siang dan kini siang berganti malam. Suasana desa sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang keluar bilik ketika malam hari. Penerangan pun hanya berasalkan dari damar di tiap halaman rumah. Jika tidak ada pagelaran ronggeng, suasana Desaka itu memang sangat sepi. Semua orang lebih memilih untuk beristirahat di dalam rumah, untuk sekedar melepas lelah dibandingkan harus keluar rumah untuk hal yang tidak begitu penting. Selain itu, dengan tetap menetap di rumah pada malam hari, hubungan keluarga pun akan terjalin dengan erat. Itulah hal yang dilakukan oleh penduduk desa. Malam pun semakin larut. Nyai Sari pun beranjak ke tempat tidurnya untuk tidur dan melepaskan penat. Setelah beberapa waktu, Nyai Sari pun bermimpi hal yang tidak mengenakan. Ia berjumpa dengan Nyai Sinta dalam mimpinya. "Sari, tolong aku," ucap Nyai Sinta merintih kesakitan. "Nyai Sinta, kenapa? Siapa yang sudah menyakitimu?" tanya Sari. "Tolong tuntaskan dendamku, Sari. Aku tidak ingin terbunuh sia-sia." "Terbunuh sia-sia? Siapa yang sudah membunuhmu, Sinta?" "Ayahmu, Sari. Ayahmu yang sudah membunuhku." "Hah? Tidak mungkin. Ayahku sangat baik, Nyai. Tapi itu kenyataannya. Apa yang bisa Nyai tunjukkan kepadaku untuk membuktikan bahwa ayah bersalah? Setelah ritualmu yang terakhir, kamu akan mengetahui semuanya," ucap Nyai Sinta kepada Sari. "Bukannya semua ritual sudah kuselesaikan, Nyai? Masih ada satu ritual lagi, Sari, dan itu sangatlah tidak mudah. Aku berharap kamu mampu untuk bertahan," kata Nyai Sinta kepada Sari lagi. Saat Nyai Sari ingin menanyakan lebih mendetail tentang semua hal, arwah Nyai Sinta yang masuk ke mimpi Nyai Sari pun perlahan-lahan hilang. Nyai Sari pun terbangun dari mimpinya. Nyai Sari nampak kebingungan dengan apa yang menimpa dirinya. Mimpi tentang Nyai Sinta, kedatangan arwah Nyai Sinta dalam pementasan, dan semua hal yang memiliki kaitan erat dengan pementasan ronggeng. Nyai Sari pun memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Nyai Sinta dan tentang ronggeng di desa. Nyai Sari ingin Nyai Sinta bisa damai di surga tanpa harus memikirkan banyak hal. Setelah dipikir lebih matang, kematian Nyai Sinta secara mendadak memang tidaklah wajar. Banyak sekali hal yang harus diselidiki untuk menegakkan keadilan bagi Nyai Sinta. Banyak sekali hal yang Nyai Sinta korbankan demi menjadi penari ronggeng. Sehingga tidak pantas Nyai Sinta menerima kehancuran yang dia tidak pernah perbuat sebelumnya. Nyai Sari bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Nyai Sinta seorang diri. Meskipun ia begitu akrab dengan ayahnya, yaitu Dalang Pangestu. Namun untuk hal ini, ia tidak melibatkan siapapun, terutama Dalang Pangestu. Alasan utama Nyai Sari memilih untuk menelusuri seorang diri. Yang pertama, karena arwah Nyai Sinta meminta Nyai Sari untuk bungkam. Kedua, karena ia tidak ingin dianggap tak waras, karena mengetahui keberadaan arwah ataupun makhluk dari dunia lain. Penelusuran hari pertama pun dimulai, berbekal mimpinya tentang kematian Nyai Sinta yang mengatakan bahwa kematiannya karena ulah Dalang Pangestu.
Nyai Sari pun mulai mengamati gerak-gerik ayahnya tersebut. Meskipun dalam hati kecilnya, ia tidak percaya jika ayahnya lah yang sudah membunuh Nyai Sinta. Pagi ini Nyai Sari bangun lebih awal, tidak seperti biasanya. Ia pun berjalan menuju kamar Dalang Pangestu. Namun ia tidak melihat ayahnya di kamar. Nyai Sari pun mulai mencari-cari keberadaan Dalang Pangestu. Ia curiga dengan salah satu ruangan yang tidak pernah dibuka sama sekali. Bahkan ayahnya itu melarang Nyai Sari untuk masuk ke ruangan tersebut. Nyai Sari curiga ada hal yang janggal di ruangan tersebut. Ia pun mencoba mendekat ke ruangan tersebut, berjalan sangat pelan agar tidak diketahui oleh ayahnya. Dari balik daun pintu, dia mendengar suara ayah di dalam ruangan itu. Ayahnya seolah-olah sedang berbincang dengan seseorang. Namun, Sari tidak tahu siapa orang yang ayahnya ajak bicara. Sedangkan di rumahnya, hanya ada Nyai Sari dan ayahnya tersebut. Nyai Sari semakin curiga ada hal yang tidak benar. "Saya sudah menyerahkannya, Nyai," ucap ayahnya Sari dengan nada yang begitu lirih. "Serahkan kembali dia ketika usianya 25 tahun. Ucap lawan bicara ayahnya. "Tapi saya tidak bisa, Nyai." "Jika kamu tidak menyerahkannya, maka nyawamulah yang akan menjadi gantinya," jawab sumber suara itu. Nyai Sari semakin penasaran dengan apa yang dimaksud oleh ayah dan lawan bicaranya itu. Menyerahkan siapa? Nyawa siapa? Mengapa ayah tunduk padanya? Siapa dia? Banyak sekali pertanyaan di benaknya. Nyai Sari pun mencoba lebih keras lagi untuk bisa melihat seisi ruangan tersebut. Ia mencari celah-celah untuk mengintip. Ia pun melihat sebuah lubang kecil di dekat jendela. Nyai Sari pun memanfaatkannya untuk melihat isi di dalam ruangan tersebut. Dengan hati-hati ia mencoba mengintipnya. Nyai Sari begitu kaget ketika melihat ayahnya hanya seorang diri di ruangan tersebut. Sedangkan jelas-jelas tadi ia mendengar ayahnya tersebut sedang berbicara dengan seseorang. Ia juga melihat isi ruangan ayah penuh dengan sesajen, aneka jenis keris, dan banyak sekali lukisan orang-orang ronggeng. Ruangan tersebut menggambarkan sosok ayah yang seorang dalang. Tak lama setelahnya, Nyai Sari pun memutuskan untuk menyudahi pengintaiannya hari itu. Ia tidak ingin ayahnya mengetahui bahwa ia sedang berada di ruangan terlarang tersebut dan mencoba mencari tahu tentang ayahnya. Fajar pun segera tiba. Nyai Sari pun bergegas kembali ke kamarnya. Ia merenungkan kejadian yang baru saja dilihatnya. Tak lama kemudian, sosok arwah Nyai Sinta pun menghampiri Nyai Sari yang sedang melamun saat itu. Sejenak Nyai Sari dirasuki oleh Nyai Sinta. Ia pun bisa menyadari keberadaan arwah dan bisa melihatnya. "Sari, tolong saya," ucap arwah Nyai Sinta. Nyai Sari langsung menyadari keberadaan Nyai Sinta itu. Ia pun tersadar dari lamunannya. "Saya sudah mulai membantumu, Nyai, mendapatkan keadilan. Namun saya ragu," ucap Nyai Sari dengan nada yang begitu lirih. "Saya akan membantumu," kata arwah Nyai Sinta. "Bagaimana caranya?" "Kamu akan tahu dengan sendirinya, Sari," kata arwah Nyai Sinta lagi. Nyai Sari pun menyetujui apa yang diucapkan oleh Nyai Sinta. Meskipun sebelumnya Nyai Sari tidak begitu mengenal Nyai Sinta, namun ia merasa bahwa ia dan Nyai Sinta memiliki ikatan batin yang tidak biasa. Nyai Sari tidak mengetahui alasannya. "Besok semua akan nampak," ucap arwah Sinta lagi. "Apanya yang nampak, Nyai?" "Semuanya." Nyai Sari pun tidak banyak bertanya dengan Nyai Sinta. Ia pun memutuskan untuk membuktikan omongan Nyai Sinta keesokan harinya. Nyai Sari berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun, harapan tinggallah harapan. Manusia hanya bisa berusaha, namun Tuhanlah yang pantas merealisasikannya. Arwah Nyai Sinta pun mengajak Nyai Sari untuk pergi ke suatu tempat. Kala itu sinar pagi terpancar begitu nyata. Nyai Sari bertanya-tanya, ke arah mana Nyai Sinta akan membawanya. Nyai Sari pun berjalan menyusuri jalan desa.
masuk ke daerah pesawahan, dan terakhir masuk ke sebuah hutan. "Mengapa Nyai membawaku kemari?" tanya Nyai Sari. "Lihat itu," ucap Nyai Sinta sembari menunjuk sebuah pohon beringin besar yang tumbuh lebat di halaman rumah. "Ada apa dengan pohon itu?" "Mendekatlah, kamu akan tahu semuanya," ucap arwah Nyai Sinta. Nyai Sari kemudian mendekat dan memegang batang pohon di depannya itu. Arwah Nyai Sinta pun masuk ke tubuh Nyai Sari. Dari situlah Nyai Sinta menggambarkan kejadian yang sebenarnya kepada Sari. Nyai Sinta menceritakan bahwa seorang ronggeng akan mati ketika dirinya memasuki usia 25 tahun. Ronggeng sebelum Nyai Sinta pun tewas mengenaskan sama seperti dirinya. Menurut kabar yang beredar, para ronggeng dijadikan tumbal pemujaan dari Dalang Pangestu. Namun banyak orang yang tidak setuju dengan pernyataan ini. 1 bulan sebelum Nyai Sinta tewas mengenaskan, ia mendapatkan masalah yang bertubi-tubi. Mulai dengan masalah kesehatannya yang seketika saja menurun drastis, masalah keuangan yang mendadak seret, dan perihal kepercayaan dari tim pentas yang mendadak hilang tanpa sebab. Hingga suatu ketika, Nyai Sinta merasa ada hal yang janggal atas dirinya. Ia pun kemudian mendatangi Dalang Pangestu untuk meminta saran dan arahan. Dalang Pangestu saat itu sangat senang ketika Nyai Sinta datang kepadanya. "Dalang, saya merasakan hal janggal dalam hidup saya," ucap Nyai Sinta kepada Dalang Pangestu. "Apa kamu merasa kurang enak badan? Merasa ada masalah dan keuanganmu? Atau mungkin kamu merasa bahwa kehadiranmu kurang dihargai oleh tim dan pagelaran ronggeng?" "Betul, Dalang. Semua yang Dalang ucapkan sedang saya alami saat ini." "Baik, saya akan membantumu, Sinta." Dalang Pangestu pun mengajak Nyai Sinta ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah tempat pohon beringin yang saat ini dijadikan sandaran bagi Nyai Sari. Dalang Pangestu bergegas untuk memberikan sebuah ramuan yang sudah ia siapkan tanpa diketahui oleh Nyai Sinta. Tanpa perasaan curiga, Nyai Sinta pun meminum ramuan yang diberikan oleh Dalang Pangestu. Tak berselang lama, Nyai Sinta pun tak sadarkan diri. Nyai Sinta tidak mengetahui bahwa kejadian itu merupakan akhir dari kehidupan di dunia. Setelah ramuan yang diberikan Dalang Pangestu itu bekerja dengan baik, tubuh Nyai Sinta pun terjatuh dan terkapar di atas tanah. Dalang Pangestu kemudian mengambil darah dan rambut Nyai Sinta. Aku sendiri tidak tahu apa kepentingan Dalang Pangestu. Setelahnya, ia menggeret badan Nyai Sinta agar tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kala itu hari sangatlah gelap, sehingga tidak ada satu orang pun yang keluar dari biliknya masing-masing. Dalang Pangestu menggeret Nyai Sinta ke rumahnya. Ia membuat skenario untuk mengiring opini bahwa kematian Nyai Sinta bukan karenanya, melainkan karena penyakit jantung yang datang tiba-tiba dan menyerang. Nampaknya sandiwara itu pun berhasil. Semua warga percaya bahwa Nyai Sinta meninggal akibat serangan jantung yang datang mendadak. Nyai Sinta menggambarkan detail kejadiannya secara jelas kepada Nyai Sari. Ketika Nyai Sari nampak mengerti detail kejadiannya, arwah Nyai Sinta pun keluar dari raga Nyai Sari. Kini semuanya semakin jelas. Awalnya ada rasa kecewa dengan sebuah kejadian yang tidak menemui titik keadilan. Namun nyatanya, arwah Nyai Sinta telah memilih Nyai Sari untuk melanjutkan perjuangannya dalam mencari keadilan. Berbekal informasi yang sudah diperolehnya, kini Nyai Sari pun mencoba memberanikan diri bertemu dengan ayahnya. Nyai Sari berharap ayahnya tidak bungkam ketika Nyai Sari menyelidiki apa yang terjadi. Perlahan namun pasti, kini Nyai Sari pun mencoba mencari kebenaran dan keadilan. Ia menanyakan kepada ayahnya yang tidak lain adalah Dalang Pangestu. "Apakah ayah yang sudah membunuh Nyai Sinta?" ucap Nyai Sari. "Kata siapa?" "Saya sudah tahu semuanya, ayah. Arwah Nyai Sinta mendatangiku." "Itu tidak benar." "Mengapa ayah begitu tega? Mengapa ayah?" Dalang Pangestu semakin merasa dipojokkan oleh Nyai Sari.
Ia pun memilih untuk meninggalkan Nyai Sari yang saat itu sedang berbicara terhadapnya. Dalang Pangestu terus berusaha menghindar. Dalang Pangestu pun pergi meninggalkan Nyai Sari tanpa berucap satu kata pun. Nyai Sari sangat sedih dengan sikap ayahnya tersebut, karena secara tidak langsung Dalang Pangestu mengakui perbuatannya, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Lalu apa alasan yang membuat ayah melakukan ini? Sedangkan Nyai Sari sangat paham dengan kepribadian ayahnya tersebut. Nyai Sari pun memutuskan untuk mengikuti arah kemana ayahnya tersebut pergi. Benar saja, ayahnya pergi ke sungai tepat di bawah jembatan desa. Ia nampak kebingungan. Ia jalan ke sana kemari seolah-olah sedang ada beban di pundaknya. Tidak lama kemudian, ia melihat sosok perempuan keluar dari sungai tersebut. Perempuan itu begitu cantik. Pakaiannya persis seperti pakaian ronggeng dengan rias di wajahnya yang sangat cantik. Perempuan itu menghampiri Dalang Pangestu dan kemudian berbisik kepada ayah. "Kamu tidak boleh mundur, Pangestu. Semua sudah terjadi. Kamu harus tetap menjalaninya sebaik mungkin. Jangan tunjukkan kepada semua orang tentang bagaimana proses pencapaian kamu, tapi cukup beritahu mereka untuk tetap patuh," ucap perempuan itu kepada Pangestu. "Saya ingin berhenti, Nyai," ucap Dalang Pangestu. "Berhenti sama dengan mati." Tak lama setelahnya, perempuan itu pun menghilang. Aku pun menyadari bahwa perempuan itu bukanlah manusia, melainkan sosok arwah ronggeng. Tak jauh berbeda dengan arwah Nyai Sinta. Aku pun berpikir keras untuk memaknai perkataan arwah tersebut, dan apa hubungannya dengan Dalang Pangestu. Apakah Dalang Pangestu melakukan perjanjian terlarang dengan arwah tersebut, atau mungkin hal buruk lain? Nyai Sari semakin tidak paham dengan kerumitan yang terjadi secara mendadak di hidupnya. Nyai Sari pun bergegas pulang sebelum diketahui oleh ayahnya. Nyai Sari berharap ia bisa memperoleh bukti lainnya. Sepulangnya Nyai Sari di rumahnya, ia kembali dikagetkan oleh sosok nenek tua yang datang ke rumahnya tanpa permisi. "Maaf, nenek siapa?" tanya Nyai Sari kepada nenek itu. "Saya akan beritahukan kamu yang sebenarnya." "Kebenaran tentang apa, Nek?" "Ayahmu dan ronggeng desa," ucap sang nenek itu. Ia pun menceritakan awal mula Dalang Pangestu terkait janji dengan arwah para ronggeng. Dalang Pangestu terkait janji dengan arwah ronggeng pertama di desa K. Tujuannya yaitu Dalang Pangestu ingin namanya tetap lestari. Semua orang tunduk padanya dan ia bisa memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun jelmaan arwah tersebut menginginkan seorang tumbal sebagai penggantinya. Tumbal yang diinginkan pun bukan sekedar tumbal biasa, melainkan ia ingin Dalang Pangestu memberikannya sosok ronggeng. Namun batas usia yang diinginkannya yaitu 25 tahun. Memang terbilang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Demi kekuasaan dan kekayaan, akhirnya Dalang Pangestu pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh arwah tersebut. Ternyata perjanjian antara Dalang Pangestu dan arwah gentayangan itu sudah terjadi sejak dulu. Sejauh ini sudah ada 2 ronggeng yang menjadi korban Dalang Pangestu. Nyai Sari tidak habis pikir dengan jalan pikiran ayahnya tersebut. Demi mendapatkan kepuasan singkat, ia menjadi pemuja arwah dan tidak menjadi dirinya sendiri selama ini. Nyai Sari ingin sekali menyadarkan ayahnya tersebut, namun semuanya sudah terlambat. Nyai Sari teringat betul kalimat arwah ronggeng di tepi sungai. Jika ayahnya tersebut memilih untuk mundur, maka ayahnya akan mati. Di sisi lain, Nyai Sari tidak ingin ada korban selanjutnya. Namun di sisi lain, jika semuanya disudahi, maka ayahnya lah yang akan menanggung getahnya. Seakan diambang kebutuhan, Nyai Sari tidak bisa memikirkan solusi terbaik atas persoalan ini. Ia pun berpikir bahwa tidak akan ada solusi terbaik lain selain mengikuti garis takdirnya. Namun Nyai Sari bertekad untuk membicarakannya dengan ayah secara baik-baik. Nyai Sari berharap tidak ada lagi korban berikutnya. Meskipun kemungkinan itu sangat kecil, Nyai Sari pun berusaha menjalankan kehidupannya dengan biasa.
Meskipun ia sendiri merasa khawatir jika di kemudian hari ayahnya tersebut benar-benar tega untuk membunuh Nyai Sari yang tidak lain adalah seorang ronggeng baru di desa K. Malam ini adalah malam bulan purnama. Sebagai seorang ronggeng, banyak sekali ritual yang harus Nyai Sari ikuti untuk tetap mempertahankan kecantikannya. Nyai Sari harus merendam di sumber air desa seorang diri. Sebenarnya, setelah mengetahui kebenaran tentang adanya perjanjian ronggeng, Nyai Sari tidak ingin lagi menjadi ronggeng. Ia ingin berhenti, namun tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Perihal ayahnya hanya Nyai Sari sajalah yang mengetahui sebenarnya. Saat Nyai Sari mulai memasukkan tubuhnya ke dalam sumber mata air, ia merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya. Nyai Sari berusaha untuk tetap tenang, meskipun saat itu ia hanya seorang diri di sumber mata air desa tersebut. Perlahan namun pasti, sosok yang mengintai Nyai Sari pun muncul. Nampak dua pemuda menghampiri Nyai Sari. Mereka pun merayu Nyai Sari. Nyai Sari nampak ketakutan dengan rayuan kedua pemuda tersebut. Nyai Sari ingin sekali berteriak, namun mulutnya seakan-akan terkunci rapat. Kedua pemuda itu semakin mendekati Nyai Sari. Mereka berdua nampak bukan penduduk asli desa, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa perempuan yang sedang dirayunya adalah seorang ronggeng yang sangat dihormati di desa itu. Mereka berdua berniat jahat terhadap Nyai Sari. Ternyata, sedari awal ketika Nyai Sari merendamkan badannya ke dalam sungai, mereka sudah mengamati dan menikmati lekuk tubuh Nyai Sari. Mereka pun memaksa Nyai Sari untuk melayaninya. "Cantik, layani aku dong," ucap salah seorang pemuda itu. "Kamu siapa?" kata Nyai Sari. "Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Kamu hanya perlu melayani kami," ucap pemuda yang kedua. Suasana di sekitar sungai sangatlah sepi. Nyai Sari mencoba berteriak, namun tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakannya tersebut. Nyai Sari yang begitu lemah pun berhasil digapai oleh kedua pemuda tersebut. Mereka berdua memperkosa Nyai Sari dengan begitu brutal. Nyai Sari sangat ketakutan, namun tidak bisa melawan kekuatan tubuh kedua pemuda itu. Secara bergantian, kedua pemuda tersebut kemudian menikmati tubuh Nyai Sari yang masih begitu suci. Nyai Sari hanya bisa menangis dan menangis. Ia tidak mampu berbuat apapun. Malam purnama menjadi malam yang begitu kelam bagi Nyai Sari. Bahkan ia tidak mampu mengampuni dirinya sendiri. Jika ia memiliki kekuatan lebih, tentu kejadian ini tidak akan menimpa dirinya. Namun nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Nyai Sari sudah menjadi korban pemerkosaan dan ia tidak mampu mengembalikan kesuciannya. Setelah berhasil menaklukkan Nyai Sari dan menyetubuhinya, kedua pemuda tersebut pun bergegas untuk pergi meninggalkan Nyai Sari yang sedang tergeletak lemas. Mereka berdua tidak memperdulikan kondisi Nyai Sari. Nyai Sari menangis begitu histeris. Ia tidak percaya dengan apa yang menimpa dirinya barusan. Tangisannya begitu kencang meskipun tubuhnya begitu lemes, hingga akhirnya dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, ia menjumpai tubuhnya sudah berada di bilik kamar rumahnya. Nyai Sari semakin bingung, siapa yang sudah menggendong dirinya dari sungai menuju rumah? Siapa yang sudah sangat baik terhadap dirinya sehingga menyelamatkan Nyai Sari? Ternyata ayahnya lah yang sudah menemukannya tergeletak di atas tanah pinggir sungai dan kemudian membawanya untuk kembali ke rumah. Tanpa Nyai Sari menjelaskan kronologi ataupun peristiwa yang menimpa dirinya, Dalang Pangestu sudah lebih dulu tahu. Dalang Pangestu pun nampak begitu marah. Ia bertekad untuk menemukan kedua pemuda bejat itu. Di sisi lain, Nyai Sari masih sangat trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya. Ia menjadi takut jika bertemu dengan sosok lelaki, terlebih jika harus memulai pertemuan dengan seorang pria. Semenjak saat itu, kepribadian Nyai Sari berubah 180 derajat. Keceriaannya hilang, kepercayaan dirinya pun hilang. Bahkan ia enggan untuk menari di hadapan orang banyak, meskipun dirinya adalah seorang ronggeng. Kejadian itu benar-benar membekaskan luka dalam kehidupan Nyai Sari.
Pekan depan adalah jadwal untuk pentasan ronggeng. Sementara psikis Nyai Sari belum kunjung sembuh dari masa trauma diperkosa itu. Meskipun ia tidak akan mungkin hamil, sebab rahimnya sudah lebih dulu diikat saat prosesi menjadi ronggeng. Namun tetap saja, kesuciannya sudah direnggut oleh pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Dalang Pangestu yang mengetahui hal ini sangat marah dan murka. Ia pun mengutuk kedua pemuda dan bertekad untuk mencari keberadaan kedua pemuda tersebut untuk memberikan perhitungan rasa trauma yang diberikan kepada putri sematawayangnya. Saat Nyai Sari melamunkan nasib buruknya, tiba-tiba saja arwah Nyai Sinta merasuk ke tubuh Nyai Sari dan membisikkan satu hal yang sangat penting. Ketika arwah Nyai Sinta masuk ke dalam raga Nyai Sari, ia membuka semua kebenaran yang terjadi terhadapnya, sekaligus memberikan sebuah petuah penting yang harus dijalani oleh Nyai Sari, agar ia dapat menyelamatkan dirinya dari hal buruk yang lambat laun akan datang menghampirinya. Tolong, ceritakan tentang kematianku kepada seluruh warga. Aku dijadikan tumbal oleh ayahmu, Sari, bisik Nyai Sari saat sebelum masuk ke raga Nyai Sari. Nyai Sari yang sedang dirasuki oleh arwah Nyai Sinta pun bergegas keluar dari biliknya. Ia berlari, layaknya orang yang sedang kesetanan. Ia pun menghampiri pendopo desa dan membunyikan kendongan yang tergantung rapi di pendopo tersebut untuk memanggil semua warga agar mereka segera berkumpul ke arahnya. Suara kentongan pun berbunyi begitu nyaring hingga membuat semua warga mendekat ke arah Nyai Sari. Semua kesibukan dihentikan sebab tidak biasanya ada seorang yang membunyikan kentongan. Terlebih lagi, yang membunyikannya adalah seorang ronggeng yang sangat dihormati di desa tersebut. "Ada apa Nyai Sari memanggil kami semua kemari?" ucap salah seorang warga. "Betul Nyai, apakah ada hal yang mendesak?" tanya seorang warga yang lain. Di sisi lain, Dalang Pangestu pun mendengar suara kentongan yang dipukul oleh anaknya tersebut. "Saya Nyai Sinta," ucap Nyai Sari yang saat itu sedang dirasuki arwah Nyai Sinta. Semua orang terkaget mendengar perkataan tersebut. Pasalnya, Nyai Sinta sudah tewas beberapa minggu yang lalu. Ia tewas mengenaskan tanpa adanya alasan yang jelas pula. "Saya mati karena ulah seorang yang paling kalian hormati." "Mengapa kamu datang, Nyai? Sedangkan ragamu sudah kami kubur beberapa minggu yang lalu di liang lahat." "Saya datang untuk membuka tabir kebenaran tentang kematianku yang disengaja." "Kematian yang disengaja? Maksud kamu apa, Nyai? Tidak mungkin ada orang yang tega melukaimu, bahkan membunuhmu. Kamu sangat kami hormati. Nyai adalah bagian dari adat yang tidak mungkin bisa kami hindari," ucap salah seorang warga dengan tegas. Nyai Sari pun menunjuk ke arah Dalang Pangestu tanpa ragu. Semua orang mengikuti arah tangan Nyai Sari dan mengetahui sosok yang ditunjuknya dengan begitu tegas dan penuh dengan amarah. "Dia menjadikanku tumbal," ucap Nyai Sari yang masih dirasuki oleh arwah Nyai Sinta. "Dia membuat kesepakatan dengan bangsa jin dan menjadikan semua ronggeng di desa sebagai tumbal saat usianya menginjak 25 tahun. Apakah ini wajar? Bukan hanya itu, hormatnya kalian terhadapnya adalah ilusi yang diperbolehnya atas hasil kesepakatannya bersama bangsa jin. Selain itu, apa kalian ingat ketika anak gadisnya Sari akan dijadikan seorang ronggeng? Ia menolaknya di awal karena ia tidak ingin anaknya pun menjadi tumbal atas keburukan ayahnya sendiri," ucap arwah Nyai Sinta yang merasuki tubuh Nyai Sari. Dalang Pangestu yang mendengar semua perkataan arwah Nyai Sinta begitu kaget. Ia pun mencoba menyangkalnya. "Jangan kalian dengarkan arwah jalang ini. Ia berkata demikian karena ia sudah mati sia-sia tanpa membawa apapun. Bahkan segenggam harta pun tidak. Ia tewas mengenaskan akibat serangan jantung, bukan karena tumbal seperti yang dimaksud. Lagi pula, untuk apa saya menjadikannya tumbal?
Ucap Dalang Pangestu mencoba menyangkal. Para warga pun dibuat bingung menentukan perkataan siapa yang benar, arwah Nyai Sinta atau Dalang Pangestu yang teramat dihormati di desa itu. Apakah Nyai Sinta tahu Dalang Pangestu dapat memberikan bukti atas ucapannya masing-masing? Kami tidak ingin mengambil langkah yang salah dengan memihak orang yang tidak semestinya, kata warga dengan nada kerasnya. Kalian masih butuh bukti setelah menyaksikan saya terbujur kaku di lantai. Padahal kalian tahu, saya tidak pernah sekalipun menderita sakit, lebih-lebih sakit jantung. Lalu, apakah kalian tetap percaya semua perkataan Dalang Pangestu setelah dia bertindak semena-mena terhadap kalian? Mengambil paksa hasil panen kalian, membentak dan memarahi kalian, haus penghormatan, dan selalu merasa dirinya adalah orang yang paling penting dan berpengaruh di desa ini, ucap arwah Nyai Sinta yang merasuki Nyai Sari itu. Semua warga pun mulai percaya dengan ucapan arwah Nyai Sinta yang mulai masuk akal. Selama ini Dalang Pangestu menjadi sosok yang mengerikan, selalu merampas hasil panen, haus kehormatan, dan hal buruk lainnya, sehingga tidak mustahil jika dia pun melakukan hal keji dengan membuat kesepakatan antara dirinya dengan bangsa jin. Namun mengapa ia malah mengorbankan Ronggeng alih-alih mengorbankan orang lain? Sedangkan Ronggeng memiliki peran penting dalam perkembangan adat desa. Dan jika Dalang Pangestu menghilangkan Ronggengnya sendiri, itu artinya ia juga mematikan pementasan dia sendiri. Banyak hal aneh yang dianggap kurang masuk akal, namun terjadi begitu saja. Dalang Pangestu pun mulai gelisah dan mencoba untuk menghindar dari kerumunan warga di desa itu. Ia memutuskan untuk pergi tanpa pembelaan lebih lanjut darinya. Melihat gerak-gerik Dalang Pangestu yang memilih pergi meninggalkan para warga di pendopo itu, mereka semakin yakin bahwa Dalang Pangestu benar-benar bersalah. Ia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin dan menjadikan para Ronggeng sebagai tumbal dari keburukannya tersebut. Alih-alih pergi untuk menghindari amukan warga, Dalang Pangestu malah kembali ke rumahnya dan masuk ke bilik kosong yang biasa ia jadikan tempat ritual persembahannya untuk meminta pertolongan dari bangsa jin yang menjelma sebagai Ronggeng pertama di desa tersebut. Nyai, tolong saya tidak ingin mati karena amukan oleh warga itu, kata Dalang Pangestu dengan ketakutan. Pergilah kamu ke sumber air desa dan bersemedilah. Niscaya semua warga tidak akan menemukan keberadaanmu, ucap jelmaan jin yang menghuni ruangan kosong tersebut. Lalu bagaimana dengan anak saya Sari, Nyai? Ia akan menjadi tumbal terakhirmu jika kamu benar-benar ingin nyawamu selamat. Bagaimana caranya? Larungkan ia di sumber air desa, tempat di bawah jembatan dalam keadaan hidup. Ia akan mati bersama derasnya aliran sungai dan akan aku dekap dengan erat. Jika kamu melakukannya dengan baik, maka semua warga akan lupa semua perkataan yang didengarnya saat ini, dan mereka akan selalu memberikan hormat dan tunduk terhadapmu, ucap jelmaan jin tersebut dengan jelas. Di sisi lain, setelah mengumumkan kebenaran tentang kematiannya, Nyai Sinta keluar dari raga Nyai Sari. Nyai Sari pun pingsan setelahnya. Seluruh warga membawa Nyai Sari untuk kembali ke rumahnya. Beberapa warga perempuan bergantian untuk menyadarkan Nyai Sari. Tak lama kemudian, Nyai Sari pun tersadar. Warga yang berjaga pun senang dengan tersadarnya Nyai Sari itu. Alih-alih berterima kasih, Nyai Sari malah mencari ayahnya. Ayah, kemana ayah? Ujar Nyai Sari. Ayah kamu pergi setelah arwah Nyai Sinta menceritakan kebenaran tentang kematiannya. Saya tidak menyangka Dalang yang begitu kami hormati nyatanya begitu tega menjadikan para Ronggeng sebagai tumbalnya hanya karena ia ingin mendapatkan kekuasaan, penghormatan, dan kekayaan dari perjanjiannya bersama bangsa jin yang sudah berlangsung begitu lama, ujar salah seorang warga yang menceritakan kepada Nyai Sari. Maafkan ayah saya tahu
perbuatannya tidak dibenarkan. Namun ia ayah yang sangat baik bagi saya. Saat saya mengalami shock yang begitu berat dan psikis yang terganggu akibat diperlakukan tidak manusiawi oleh dua pemuda kemarin, ayah membawaku kembali ke rumah, ujar Nyai Sari kepada warga itu. Memang betul, Dalang Pangestu memang sangat peduli terhadapmu, namun tidak dengan ronggeng-ronggeng lain, Duk. Buktinya, ia begitu tega menjadikan para ronggeng sebagai tumbalnya, meskipun hanya kamu yang nantinya tidak akan dijadikan tumbal oleh Dalang Pangestu. Sebab ia begitu menyayangi kamu, Duk, ujar salah seorang warga lagi. Setelah Nyai Sari siuman dan berbincang sebentar dengan Nyai Sari, para warga pun pamit untuk kembali ke bilik masing-masing, guna melanjutkan kesibukan mereka masing-masing. Kini Nyai Sari pun hanya seorang diri di rumahnya. Tak lama kemudian, Dalang Pangestu pun kembali ke rumahnya. Ia langsung mencari keberadaan Nyai Sari. "Sari! Sari, kamu di mana?" ujar Dalang Pangestu. "Saya di kamar, Ayah," jawab Nyai Sari dengan nada yang begitu lirih. "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu percaya dengan perkataan Ayah, bukan? Ayah tidak menjadikan para ronggeng tersebut sebagai tumbal. Ayah hanya mengikuti perintah dari Nyai, tidak ada hal lain," ucap Ayah dengan nada yang gemeteran. "Sari paham, Ayah. Sedari awal, Sari tahu kalau Ayah melakukan perjanjian dengan mereka. Sari pun tahu, Ayah, banyak kejadian para ronggeng sebagai tumbal Ayah. Meskipun demikian, Sari tetap menghormati Ayah. Ayah sangat baik terhadap Sari, dan Ayah adalah orang tua hebat bagi Sari." "Terima kasih, Sari. Kamu sudah sangat mempercayai Ayah. Sari, Ayah ingin berhenti menjalin kesepakatan dengan mereka. Maukah Sari membantu Ayah?" "Apa yang bisa Sari bantu, ya?" "Temani Ayah pergi ke sumber mata air desa, tempatnya di bawah jembatan. Ayah akan melakukan ritual di sana untuk membebaskan diri Ayah dari cengkraman mereka, Sari." "Baiklah, Ayah. Sari akan menemani Ayah." Dalang Pangestu dan Nyai Sari pun bergegas untuk pergi ke sumber mata air di desa. Sesampainya di sana, Dalang Pangestu membunuh Sari dengan sebuah pisau tajam yang ia tancapkan tepat di jantung Nyai Sari. Nyai Sari tidak sadar jika ia akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dalang Pangestu menusukkan pisau tersebut melalui punggung Nyai Sari saat Nyai Sari sedang berjalan di arah sumber mata air. Nyai Sari tewas seketika. Jasadnya pun ditarik oleh Dalang Pangestu menuju sungai tepat di bawah jembatan dan kemudian dilarungkan. Tak lama kemudian, jasad Nyai Sari tenggelam dan sudah didekap dengan erat oleh jelmaan ronggeng penunggu sungai. Dalang Pangestu menangis begitu keras sesaat setelah menewaskan putri semata wayangnya. Ia seakan-akan tidak sadar bahwa ia baru saja menghilangkan nyawa seseorang yang paling berharga dalam hidupnya, hanya karena rasa takut. Akibat sifat temaknya, ia menumbalkan putrinya yang baru saja menjadi seorang ronggeng. Terlebih lagi, putrinya tersebut baru saja mengalami hal yang begitu buruk ketika kesuciannya direnggut oleh dua pemuda keji, dan kini nyawanya pun direnggut oleh ayahnya sendiri. Kini arwah ronggeng Nyai Sari bersemayam di sungai tepat di bawah jembatan desa. Ia kerap kali menangis ketika malam hari dan beberapa kali menampakkan dirinya kepada para pengendara yang lewat. Arwah ronggeng dan kehidupan pilunya kini didekap erat dalam dunia lain yang tak mungkin lagi kembali ke dunia nyata. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah cerita ini cerita nyata atau hanya fiktif belaka? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami.
Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah nge-like video ini. Pasti komen kalian akan kami balas satu persatu. Tapi menunggu agak lama karena banyak sekali yang komen. Dan saya harus menjawabnya satu persatu. Dan terima kasih buat teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.